Enggak loh, Kur. Kamu kok tumben-tumbenan kesini katanya mau ngobrol penting. Kamu itu mau ngobrol apa sebenarnya? Kalau kamu cuman mau ngajak saya minum tua, saya juga ada, Kur, nih. Tuanya Basul. Yang mau saya bahas bukan masalah judi atau minum-minuman, Mus. Ini ranahnya agak serius. Kamu kan udah 5 tahun, Mus, berumah tangga. Sampai sekarang kamu juga belum punya keturunan. Kamu udah tes belum ke dokter atau kemana gitu? Jangan-jangan memang kamu yang memang gak punya keturunan, Mus. Hus, ngawur kamu kalau kamu, Kur. Saya ini normal, Kur. Nggak mungkin saya gabuk. Saya, Kur, kalau cuma beginian 1,5 jam, Kur, saya itu masih kuat. Jadi nggak mungkin kalau saya gabuk. Saya itu malah curiga, Kur. Kayaknya istri saya itu yang mandul. Kopong kayaknya kandungannya. Kalau seperti ini, saya ini ya pusing, Kur. Kamu lihat, kakak-kakaknya Dela itu sudah punya keturunan semua, bahkan dia itu sudah dapat warisan. Nah, kalau saya nggak dapat keturunan secara tidak langsung, Kur, saya juga nggak bisa dapat warisan. Enggak loh, Mus. Kok kamu bisa ngomong kalau si Dela itu positif mandul? Emang kamu udah pernah ngecekin Dela ke dokter? Ya belum sih, Kur, tapi saya yakin Dela itu yang mandul, bukan saya. Tapi setahu saya, keluarganya Dela itu nggak ada yang mandul loh, Mus. Saya itu udah sering, Mus, ngalamin membantuin temen saya masalah yang seperti ini, Mus. Bahkan saya sendiri jadi korbannya, Mus. Maksudnya gimana itu, Kur? Masa kamu nggak ngerti sih, Mus? Maksud saya, Mus, gini loh, Mus. Saya itu sering bantu istrinya temen aku yang lama nggak bisa hamil, itu saya uyuin, Mus. Maksudnya kamu jadi bandotnya toh, Kur? Iya, pacek. Tapi kan, Mus, kalau kamu punya anak, kamu kan nantinya dapat warisan. Saya nggak kamu kasih nggak apa-apa loh, Mus. Hitung-hitung saya sodakoh air kencing itu aja buat kamu, saya udah nggak apa-apa, Mus lah. Gimana? Kamu yakin kamu top tier, Kur? Saya berani jamin, Mus, karena istrinya Keling itu yang ngawinin saya itu punya anak, buktinya kan mirip sama saya. Tapi sekali aja ya, langsung jadi kan? Iya, saya nggak perlu imbalan uang atau apa. Saya cuma bantu temen, ikhlas. Ya udah, saya tak rundingan sama Dela dulu. Ya udah, panggil cepat. Nanti Suruh pakai itu daun sirih. gampang. Del, Akhirnya Mus ternyata bodoh juga, bisa saya kadali. Apa sih, Mas? Duduk sini. Del, jadi gini, Del. Kita berumah tangga itu kan udah 5 tahun. Dan kita itu belum punya keturunan. Nah, kebetulan ini ya, itu hari ini ada Mas Syukur yang sudah sering menangani hal-hal seperti ini, Del. Maksud kamu gimana, Mas? Maksudnya, teman-teman Syukur itu kan banyak juga yang seperti kamu, belum punya keturunan. Jadi, Mas Syukur itu bisa membantu kita untuk agar supaya kamu itu punya anak. Membantu gimana sih, Mas? Aku nggak ngerti. Kok kamu masih nggak mudeng toh, Del? Mas Syukur itu siap kalau untuk menghamili kamu. Hah? Maksud kamu gimana sih, Mas? Maksud saya, kamu biar dihamili Syukur, biar terbukti kalau kamu memang nggak hamil, berarti kamu itu memang mandul. Oh, gila ya, Mas? Saya tuh nggak gila loh, Del. Ini pembuktian. Aku ini istri kamu loh, Mas. Iya. Kamu buat bahan percobaan kayak gini. Cuman sekali, nggak apa-apa, nggak kerasa nggak?
Ya nanti kalau sekali nggak jadi ya dicoba lagi 3 kali Mus. Enggak. Kalau kamu mau tahu siapa yang mandul, kita ke dokter sekarang, Mas. Yang jelas mandul itu kamu, punya kamu loh. Kadang-kadang kering, belas nggak banyu. Sudah terbukti pasti punya kamu yang mandul. Kok bisa-bisanya kamu nyimpulin kayak gitu? Aduh, jadi nggak ya? Sudah kepingin kok malah pada ribut. Pokoknya aku nggak mau ya, Mas, kalau kayak gini. Del, kamu itu istri saya, harusnya kamu itu nurut. Ini buat kebaikan kita ke depan, biar kita enak punya anak. Nurut sama suami yang kayak kamu kayak gini, Mas. Kamu tuh mikir, Mas. Aneh tau nggak, Mas? Untuk orang paling aneh. Biarin istrinya dicobain sama orang lain. Kamu tuh kalau begini ngeyel terus kamu. Hei, stop! Ajar kamu. Hah? Berani-beraninya kamu mengayak adik saya. Kacau ini, gagal bener ini. Duh. Ada apa ini? Ngomong! Ada apa, Del? Kakak tanya sendiri tuh sama Mus. Ada apa, Mus? Terus terang, Mus. Duduk dulu Mas Rizin. Nanti saya cerita. Duduk. Duduk sini. Jadi begini Mas Rizin. Saya sama Dela itu kan udah 5 tahun berumah tangga. Jujur Mas, saya itu udah malu. Dela itu Mas belum bisa ngasih keturunan pada saya Mas. Jujur, saya ini malu Mas. Maka dari itu Mas, hari ini itu kan ada teman saya itu namanya Mas Syukur. Nah kebetulan Mas Syukur itu sering ngasih bantuan sama temen-temennya yang belum bisa ngasih keturunan. Maka dari itu Mas Syukur itu tak suruh ngambilin Dela biar Dela itu punya anak. Mus, gila kamu ya? Memangnya adik saya ini binatang? Kamu suruh ngambilin teman kamu. Otak kamu di mana? Saya nggak terima, Mus. Kamu jangan selalu menyalahkan adik saya belum punya anak, Mus. Sejauh mana berusaha kamu, Mus? Mus, kamu jangan selalu menyalahkan keluarga saya. Jangan selalu menyalahkan adik saya, Mus. Kamu untuk periksa ke dokter nggak mau. Periksa urut tempatnya, Mbak Wanto kamu nggak mau, Mus. Kamu jangan selalu menyalahkan adik saya. Apalagi sekarang malah teman kamu suruh ngangkrokin adik saya, Mus. Maksud kamu apa? Hah? Kamu gak usah kasar kamu Mas sama saya. Saya kasar karena saya nggak terima, Mus. Otak kamu di mana? Bukan di dengkul, Mus. Ini istri kamu, Mus, bukan binatang. Tapi kan cuma sekali loh Mas. Nggak lecet enggak juga kan? Enggak loh Mus, ini kesimpulannya gimana loh? Saya tugas kayak gini tuh masih banyak, nggak cuma di sini aja Mus. Kalau nggak jadi, ya ngomong loh. Mingkem kamu, pergi kamu. Duh. Pergi. Awas kamu. Iya. Dan Dela, sekarang keputusan ada pada diri kamu, Del. Kakak nggak bisa memaksakan. Kalau kamu masih betah hidup samamu silahkan. Tapi kelakuanmu seperti ini, apakah kamu masih betah, Del? Aku udah gak mau, Kak. Kalau kayak gini mendingan aku pisah. Kamu pisah? Oke, nggak masalah Del kalau kamu pisah. Saya siap. Dengarkan apa kata saya. Pergi kamu dari sini. Pasti suatu saat kamu nyesel kamu Del. Bisa dengan saya. Pikir kamu. Bajingan, Bos. Udah, Del. Kamu nggak perlu disesali punya suami seperti itu, Del. Biar hilang, Del. Pergi, biar pergi, Del. Buat apa dipertahankan seperti itu? Udah nggak sehat dia. Sebenarnya kakak juga nggak rela, Del, kalau kamu itu menjadi janda. Tapi daripada kamu punya suami seperti itu, Del, udah lebih baik kamu nggak masa seperti ini, Del. Kamu hidup lebih nyaman daripada kamu makan hati punya suami seperti itu, Del. Iya, Mas. Aku juga udah gak tahan selama ini selalu dipojokin sama Mas Mus. Udah nggak apa-apa, Del. Jadikan ini pengalaman yang berharga untuk kamu, Del. Kita buktikan, Del, bahwasanya kamu pasti bisa punya anak, Del. Cuman pesen kakak, Del, kedepannya kamu carilah sosok laki-laki, sosok pendamping kamu itu yang baik, Del, yang menerima keadaan kita apa adanya, Del. Tidak seperti Emus yang selalu menyalahkan, tidak mau disalahkan, Del.
Aku bahagia banget bisa nikah sama kamu. Iya deh, Mama juga bahagia banget nikah sama kamu. Alhamdulillah ya, kita udah diberi momongan. Ya Mas, kemarin juga abis dari dokter, katanya harus banyakin olahraga, nggak ketang jalan kaki 5 menit. Ya udah, nggak apa-apa deh. Itu juga kan buat kebaikan kamu sama kandungan kamu. Ya udah Mas, tunggu sini dulu ya, aku tak ke depan. Iya, kamu hati-hati ya. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya aku diberikan keturunan. Akhirnya aku bisa membuktikan ke semua orang kalau aku ini normal. Loh, Dela, Loh, Mas Mus, kamu sekarang sudah hamil, Del. iya Mas, Alhamdulillah. Aku sekarang udah ngisi. Udah 7 bulan. Jujur, Del, semenjak aku pisah sama kamu dan aku ikut Pak Kasdi, kehidupan saya bukannya membaik, malah jadi semakin memburuk. Jujur, Del, aku itu sangat menyesal dulu pernah ninggalin kamu dan pergi dari kehidupan kamu, Del. Aku bener-bener nyesel pernah ninggalin kamu, Del. Kamu mau nggak, Del, hidup bersamaku lagi? Kita mulai semuanya dari nol. Maaf Mas, aku nggak bisa. Kamu kan tahu sekarang aku udah punya suami. Udah bahagia Mas. Tapi aku janji bisa berubah, Del. Siapa Mas, ini? kenalin Mas, ini mantan suami aku. Oh, ini mantan suami kamu. Hafid Mas, suami barunya Dela. Iya, Mas. Iya Mas, saya udah tahu semuanya. Dela sering cerita tentang Mas. Jadi gini Mas, ya mungkin ini pelajaran buat Masnya. Pernikahan itu diniatkan untuk ibadah, jangan sampai diniatkan hal-hal yang buruk. Jadi Mas itu kalau menikah diniatkan yang baik, nanti pasti Mas di dalamnya pasti ada keberkahan. Kalau semisal Mas di dalamnya itu udah ada kenyataan buruk, saya jamin Mas tidak ada keberkahan di dalamnya. Udah, Del, lebih baik kamu lanjutin. Udah, Masnya boleh pergi aja Mas. Ya, makasih, Mas.